Kasus kali ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada kehamilan sekitar 17 minggu. Meskipun janin ini masih dalam kondisi yang hidup dengan detak jantung yang teratur, namun sesungguhnya janin ini mengalami penyakit bawaan yang sudah sedemikian beratnya, yaitu hidrops fetalis atau pembengkakan pada seluruh organ dari tubuhnya. Jika kita amati, keseluruhan dari janin sudah terisi oleh cairan. Hampir tidak kita temukan lagi struktur yang tidak diisi oleh cairan pembengkakan di tubuhnya. Dari rekonstruksi gambar 3 dimensi kita bisa melihat seolah-olah janin itu membengkak menyerupai balon dan semua tubuhnya terisi oleh cairan. Sementara kehamilan ini baru berjalan minggu ke-17, dan dalam kondisi ini kemungkinan janin tidak dapat bertahan melewati bulan kelimanya, karena dengan kondisi pembengkakan pada seluruh tubuh ini hampir dipastikan fungsi beban jantung akan menjadi sedemikian berat. Sekarang bagaimana dari penyebab-penyebab yang mungkin terjadi? Kita mesti menyingkirkan satu-satu penyebab genetika yang bisa terjadi seperti trisomi 21, Down syndrome, atau kelainan kromosom X seperti Turner syndrome, dan kondisi di mana kemungkinan terjadi infeksi virus sejak awal seperti infeksi rubella, sitomegalovirus, infeksi parasit seperti toxoplasma, yang menyebabkan bayi ini bengkak pada seluruh organ tubuhnya. Jadi seluruh kepala, perut, kulit, semuanya terisi oleh cairan yang kita namakan hidrops fetalis. Prognosis dari kondisi ini sendiri cukup berat. Jadi meskipun kita sekarang mencoba untuk menyingkirkan satu persatu penyebabnya, namun itu pun tidak akan merubah kondisi apapun dari janin. Di sini kita melihat aliran darah pada jantung. Terlihat besar jantung dengan pembuluh darah jantung yang terlihat normal. Jadi meskipun ini bukan suatu kelainan bawaan pada jantung, beberapa kelainan yang lain yang belum bisa kita singkirkan harus dicoba untuk melihat apa penyebab dari kasus hidrops fetalis kali ini. Jadi kita bisa melihat seluruh bagian tubuh bayi yang membengkak, terisi oleh cairan, dengan rongga dada, hidrotoraks sudah terisi juga oleh cairan memenuhi paru-parunya. Jadi bisa kita pastikan bahwa
Prognosis dari kondisi seperti ini sungguh buruk. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan informasi pada orang tua mengenai kondisinya, kemungkinan bertahan hingga memasuki usia kehamilan berapa minggu, dan apa rencana yang kemungkinan harus dilakukan apabila janin ini sewaktu-waktu tidak ada. Kita bisa melihat di sini adanya cystic hygroma atau adanya struktur berupa bagian kistik di belakang leher. Dan biasanya kelainan-kelainan seperti ini menyertai kasus-kasus kelainan genetika seperti trisomi 21 atau kelainan monosomi X45X0 atau Turner syndrome. Sekali lagi kita amati keseluruhan dari rongga perut, di mana kulit perut terlihat menggelembung dengan bagian pada leher yang terlihat multikistik, berkista-kista atau bersepta-septa. Jadi sekali lagi ini adalah kasus hidrofetalis.